Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadang Munti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bentuk dan strategi perubahan. Di sini ada definisi perubahan. Perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif akan lebih sukses dalam menghadapi tantangan dan peluang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan organisasi. Yang pertama ada perubahan struktural, yaitu melibatkan penataan ulang departemen, tim, dan peran dalam organisasi. Misalnya penggabungan departemen atau penambahan tim baru. Yang kedua ada perubahan teknologis, yaitu penggunaan teknologi baru seperti transfer sistem informasi atau proses otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga ada perubahan budaya, yaitu perubahan nilai, norma, dan asumsi dalam organisasi. Misalnya mendorong budaya kolaborasi, inovasi, atau customer centricity. Yang keempat ada perubahan proses, yaitu optimasi proses kerja dan operasional organisasi. Cari cara yang lebih efisien dan efektif dalam melakukan tugas. Selanjutnya ada strategi perubahan, ini analisis situasi. Analisis situasi ini terdiri dari analisis SWOT, yang kedua ada analisis kepentingan, yang ketiga ada analisis resiko. Analisis SWOT yaitu di sini identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Ini memberikan pemahaman tentang posisi organisasi saya. Kedua, analisis kepentingan, yaitu memahami harapan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perubahan, seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Yang ketiga, ada analisis risiko. Ini menilai potensi risiko dan dampaknya terhadap keberhasilan perubahan. Ini membantu dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko. Selanjutnya ada strategi perubahan, manajemen resistensi. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka. Di sini seperti jelaskan tujuan dan manfaat perubahan dengan jelas dan jujur pada semua pihak yang terlibat. Ini menciptakan transparansi dan kepercayaan. Yang kedua ada partisipasi karyawan. Di sini harus melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Ini memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan ide, meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap perubahan. Yang ketiga ada insentif dan pengakuan. Contohnya itu seperti berikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang mendukung dan terlibat aktif dalam perubahan. Ini meningkatkan motivasi dan semangat. Selanjutnya ada implementasi perubahan. Langkah-langkah praktisnya yang pertama itu pengembangan rencana, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi, yang keempat adaptasi dan fleksibilitas, yang kelima komunikasi terus-menerus. Yang pertama pengembangan rencana itu buat rencana yang jelas dan struktur yang mencakup langkah-langkah, timeline, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua pelatihan banget, seperti sediakan pelatihan dan pengembangan yang memadai pada karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Pantau kemajuan implementasi perubahan secara berkala dan lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu. Keempat, adaptasi dan fleksibilitas. Siaplah untuk beradaptasi dengan perubahan yang tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan terbaru. Yang kelima, komunikasi terus-menerus. Ini jaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat. Berikan informasi terkini dan tanggapi pertanyaan dengan cepat. Yang terakhir ini kesimpulan dan pembelajarannya. Perubahan organisasi adalah proses yang kompleks dan menantang. Keberhasilannya bergantung pada strategi yang tepat, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Pelajari dari setiap perubahan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.